kan hak warga masyarakat, hak masyarakat untuk memilih itu masih terbuka. Kan nggak seperti ini, bukan zaman otoriter, ini zaman demokrasi. Hak warga atau hak masyarakat untuk memilih calon-calon yang disodorkan kan tetap ada, nggak hilang gitu loh. Jadi Mas Bobi, Mas Gibran itu kan lahir dari sebuah proses pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat gitu loh. Halo para penonton setia Tagar TV, terima kasih untuk tetap setia bersama kami mendengarkan bincang-bincang kami dengan tokoh-tokoh yang terkemuka di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang dinasti politik bersama dengan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Ari Setiadi. Halo Pak Budi Ari, apa kabar Pak? Pak, mungkin kita mulai langsung nih Pak. Belakangan ini semakin banyak dibahas tentang dinasti politik Pak. Secara general, menurut Bapak dinasti politik itu apakah sesuatu yang wajar atau dihindari Pak? Jadi begini, secara konsepsi kita harus membedakan apa yang dimaksud dinasti politik dan apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Dua hal itu sangat berbeda secara konsepsi. Ya. Atau politik dinasti. Dinasti politik itu berasal dari hubungan genealogis atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut kekerabatan politik. Walaupun di sana juga memerlukan adanya merit system. Jadi dinasti politik itu muncul juga dari perjalanan sejarah, khususnya masyarakat demokratis, muncul pertama kali di Amerika Serikat ketika Presiden ke-6 Amerika Serikat yang bernama John Quincy Adams, yang bersangkutan itu adalah anak dari John Adams, Presiden Amerika kedua. Jadi setelah ada 3 presiden setelahnya, akhirnya John Quincy Adams meneruskan kepemimpinan Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya waktu presiden kedua adalah ayahnya. Nah, tradisi itu atau kondisi tersebut juga muncul di banyak negara. Di Amerika tetap ada dinasti Kennedy, keluarga Kennedy ada ratusan yang menjabat berbagai posisi, bahkan mulai jaksa, gubernur negara bagian dan sebagainya. Nah, tapi dalam prosesnya juga mereka secara demokratis ada juga yang tidak terpilih ketika dia maju. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di beberapa negara lainnya. Di Singapura ada Lee Kuan Yew, terus setelah oleh Go Chotong, terus muncul yang namanya Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura sekarang. Terus di Filipina kita lihat ada Aquino, Horizon Aquino, dan terakhir anaknya Benigno Aquino. Jadi yang namanya dinasti politik, hubungan kekerabatan berdasarkan faktor genealogis atau darah, itu adalah hal yang bisa dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam sebuah sistem atau pola politik di banyak negara, di belahan dunia manapun. Karena politik kekerabatan kan juga muncul. Ya, logikanya adalah bagaimana seorang anak tidak meneruskan jejak politik ayahnya kalau tiap hari di rumahnya isinya ngomong politik. Gitu loh. Dan kita juga di Indonesia juga banyak seperti itu. Misalnya Plan Wahid, kan dari mulai kakeknya Gus Dur, ya sama Hasyim Asyari, Wahid Hasyim, Gus Dur, walaupun sekarang anak-anaknya Gus Dur. Tapi kan itu kerabatan politik. Jadi keluarga politik mereka. Tapi kan bukan berarti Gus Dur jadi presiden bukan karena bapaknya, gitu loh. Ya. Karena bapaknya sudah nggak ada. Terus juga kita sebut misalnya dinasti Bung Karno atau keluarga politik Bung Karno. Semua anak-anak Bung Karno kan juga terjun dalam dunia politik, gitu. Masuk Bu Mega menjadi presiden kan bukan karena bantuan atau uluran tangan langsung dari bapaknya, gitu loh. Itulah yang membedakan, itulah yang disebut dinasti politik. Dinasti politik dalam sistem demokrasi tetap mensyaratkan perlunya meritokrasi. Kalau nggak diterima rakyat nggak bisa. Seperti Benigno
karena ada kerinduan warga atau masyarakat Filipina terhadap sosok ibunya Corazon Aquino gitu. Walaupun bukan ibunya yang mengangkat dia, tetapi rakyat langsung. Nah, apa bedanya dengan politik dinasti? Nah, politik dinasti ini kan adanya upaya dari tokoh-tokoh politik untuk memaksakan kerabatnya atau anaknya untuk menduduki jabatan-jabatan publik gitu. Tidak langsung dari orang tertentu terhadap hubungan genealogis, kekerabatan terhadap atas posisi-posisi politik yang ada. Itu bedanya. Nah, balik ke kasus kondisi kita saat ini, yang memang bermasalah adalah politik dinasti. Kalau dinasti politik atau kekerabatan politik, menurut hemat kami bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan gitu. Karena toh seluruh masyarakat punya hak dan kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan-jabatan publik. Begitu. Iya, Pak. Nah, memang kan ini belakangan ini kan muncul lagi orang bicara tentang dinasti politik ketika anak dan menantu dari Presiden Jokowi nih, Pak, mau maju kan sebagai calon kepala daerah. Nah, menurut Anda kenapa hal ini terjadi, Pak? Begini, sebagai kalau dikatakan ini dinasti politik, ya itu kan kekerabatan tadi, politik genealogis tadi. Tapi kan masyarakat atau seluruh warga tempat di mana kontestasi itu berlangsung kan punya hak untuk memilih. Misalnya Mas Gibran, Mas Bobi mau maju, tapi kan tetap ada proses pemilihan langsung oleh rakyat, begitu. Isu dinasti politik ini menurut hemat kami, ya ini kekerabat politik dengan garis keluarga, ya semua orang berhak gitu loh. Kita nggak bisa menghalangi hak politiknya Mas Gibran maupun Mas Bobi. Semuanya punya hak untuk mencalonkan, dicalonkan dalam posisi jabatan publik di berbagai level, begitu. Seperti itu, Mas. Ya, berarti artinya ya nanti kalau memang tidak ada suara dari rakyat yang mendukung, ya mungkin tidak akan memperoleh posisi tersebut ya, Pak? Ya kan hak warga masyarakat, hak masyarakat untuk memilih itu masih terbuka. Kan nggak seperti ini, bukan zaman otoriter, ini zaman demokrasi. Hak warga atau hak masyarakat untuk memilih calon-calon yang disodorkan kan tetap ada, nggak hilang gitu loh. Jadi Mas Bobi, Mas Gibran itu kan lahir dari sebuah proses pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat gitu loh. Iya. Pak Budiari, kan ada yang mengkritik nih, Pak, mengatakan bahwa kenapa nggak menunggu Pak Presiden Jokowi selesai dulu dengan jabatannya baru anak dan menantunya maju ke kontestan pilkada ini, Pak? Begini, saya tuh selalu berpikir positif. Mengapa? Justru kita harus bersyukur. Anak dan mantu Pak Presiden mau mengabdi kepada warga di level kota, kabupaten. Biasanya anak presiden ini maunya proyek-proyek gede dan ini aja, jadi menteri maunya. Ini anak dan mantu Pak Presiden mau mengabdi ke kota, ke Solo, ke Medan. Berarti kan ini kalau ngomong hierarki di luar pemerintah pusat, gubernur dan provinsi dan wali kota, ini kan suatu tantangan atau pengabdian yang dalam lingkup yang mendasar begitu loh. Justru kita harus bersyukur bahwa anak dan mantu Pak Presiden ini mau mencalonkan dan dicalonkan sebagai wali kota di Solo dan Medan. Begitu. Pak, tadi kan Bapak bilang berbeda antara dinasti politik dan politik dinasti. Ada nggak contoh, Pak, pernah kejadian di Indonesia ada politik dinasti, Pak? Ya, kita kalau mau contoh banyak sekali politik dinasti, anaknya belum matang udah diangkat-angkat gitu loh. Anaknya lagi mau di upgrade, itu politik dinasti. Kan kita sadar bahwa semua gen kita ini, kalau orang tua kita politisi, ini kita kakek kita politisi, masa anaknya nggak menular ke anaknya gitu loh. Orang anak dokter aja kemungkinan menjadi dokter jauh lebih besar kan? Yeah. Atau anaknya pedagang, pengusaha, pasti nularin ke anaknya juga untuk jadi pengusaha, begitu loh. Kalau politik dinasti ini kan adalah karena kerap kali politik dinasti ini abai terhadap meritokrasi gitu loh. Jadi politik dinasti ini kerap kali abai terhadap meritokrasi. Yang penting anak gua begitu loh. Bahasa Betawinya kan gitu. Ya. Anak gua maju gitu ya. Seolahnya masyarakat mau didikte seperti itu gitu.
Ya, Pak, sampai kepada posisi calon sebagai wali kota Solo, Pak, Mas Gibran Rakabuming, Pak, itu kan nggak mulus juga, Pak. Ada pertentangan ataupun ada yang mungkin tidak setuju bahkan di dalam tubuh PDI Perjuangan sendiri. Bapak melihat sebenarnya dengan background dan latar belakang dari Mas Gibran yang pengusaha, apakah memang sebenarnya Mas Gibran itu pantas, Pak, untuk menjadi calon di sana, Pak? Ini bahwa dalam demokrasi itu ada dinamika dalam prosesnya. Itu pasti soal setuju, nggak setuju, pro kontra itu kan biasa, hal yang biasa dalam mekanisme demokrasi khususnya partai politik. Gitu loh. Jadi pro kontra di partai politik itu biasa, tetapi saya yakin ketika semua sudah diputuskan oleh pimpinan pusat, dalam hal ini ketua umum, harusnya kami meyakini bahwa seluruh kader partai politik akan mengikuti perintah dan arahan dari untuk organisasi partai politik masing-masing. Nah, pertanyaan kedua tadi mengenai soal apakah Mas Gibran mampu. Ya. Lah, anak muda jangan tanya nggak mampu. Pak Jokowi juga waktu 2014 juga tanya mampu nggak Pak Jokowi jadi presiden. Waktu yang membuktikan. Kita percaya Mas Gibran ini punya niat, punya semangat. Itu udah modal utama. Soal keahlian, soal bagaimana mengatasi masalah, kemampuan teknokrasi, dan lain-lain, itu bisa bergerak, berjalan dalam seiring perjalanan waktu. Istilahnya learning by doing. Kalau udah semangatnya ada, niatnya besar, pasti seluruh energi, daya upaya, tenaga, pikiran, perasaan pasti untuk pembangunan dan kemajuan kota Solo. Gitu. Ya. Pak Budiari, ada juga yang mengatakan bahwa ada kekhawatiran karena Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden aktif saat ini. Bagaimana dengan fasilitas negara yang melekat, Pak? Bagaimana memastikan supaya nanti pada waktu pilkada itu terjadi, baik Mas Gibran maupun Bang Bobi Nasution itu tidak tersangkut paut dengan fasilitas negara yang dimiliki, Pak? Kan ada kontrol masyarakat. Dalam masyarakat demokratis kan ada kontrol dari masyarakat. Karena itulah kita optimis kok. Ini orang ketakutan yang berlebihan nih, seolah-olah Pak Jokowi mau menggunakan segala cara atau semua instrumen pemerintah untuk mendukung Mas Gibran dan Mas Bobi. Itu kan kekhawatiran yang berlebihan menurut hemat kami. Karena begini, majunya Mas Gibran di kota Solo ini juga kan sekaligus tanda adanya kerinduan masyarakat atas kemajuan kota Solo gitu loh. Dan sosok itu ditemukan oleh warga Solo ada pada Mas Gibran. Makanya saya selalu mendukung dan mendoakan Mas Gibran supaya berhasil dan bisa sukses, bahkan bisa lebih sukses dari apa yang setelah dicapai oleh Pak Jokowi sebelumnya gitu loh. Oke, berarti memang tergantung dari generasi keduanya juga ya Pak, karena kalau kita flashback sedikit di Pilkada DKI sebelumnya, itu kan ada AHY ya, Agus Yudhoyono juga maju, tapi ternyata kan gagal ya Pak. Artinya tidak serta-merta bahwa ketika orang tua atau ayahnya memiliki track record bahkan popularitas yang tinggi, bahkan disanjung atau dipercaya oleh banyak orang, belum tentu anaknya langsung bisa mewariskan hal yang sama ya Pak? Ya justru itu kan itulah bagian dari dinamika dan proses demokrasi yang harus kita hadapi. Mas Gibran, Mas Bobi kan harus berhadapan atau berurusan dengan masyarakat dan warga kota Solo dan Medan untuk memperoleh mandatnya. Jadi mandat politiknya Mas Gibran itu kan tergantung warga Solo. Gitu loh. Nah, tapi kita yakin warga Solo punya harapan dan punya kerinduan terhadap sosok Pak Jokowi sehingga majunya Mas Gibran didukung penuh oleh warga Solo. Nah, kita berharap mudah-mudahan Mas Gibran ini bisa sukses dalam melaksanakan dan mengeksekusi jika kelak Mas Gibran dipilih, diberi mandat oleh warga Solo sebagai wali kota Solo. Kita juga berharap inti Mas Gibran maju atau didukung untuk menjadi wali kota Solo adalah bahwa Mas Gibran itu adalah investasi politik untuk lahirnya kepemimpinan rakyat berikutnya. Begitu. Ya Pak. Berarti dengan ini Mas Gibran nih Pak Budiari memulai sebagai calon di wali kota di Solo Pak. Apakah Pak Budiari melihat nanti stepnya akan sama kurang lebih dengan Pak Jokowi, setelah itu mungkin dari wali kota maju ke gubernur baru setelah itu ke presiden?
Ya itu soal track, soal patron, ya biarlah waktu yang menentukan, biarlah takdir sejarah yang menjemputnya gitu loh. Karena semua orang punya rencana, tapi yang pasti dengan restu dan pertolongan Tuhan dan kehendak rakyat, semua keinginan apapun akan terwujud begitu. Ya. Terakhir nih Pak Budiari, mungkin ada pesan-pesan atau masukan-masukan dari Pak Budiari untuk generasi-generasi kedua para pemimpin bangsa juga yang sekarang mau terjun ke kontestan pilkada, Pak. Jadi regenerasi politik adalah keniscayaan. Siapapun berhak untuk menduduki posisi apapun di level jabatan-jabatan publik yang ada. Dan tentu saja semua ini melalui proses yang demokratis, yang akuntabel, di mana warga dan masyarakat memiliki hak untuk mendukung dan memilih calon-calon dalam kontestasi Pilkada 2020. Kita mengharapkan semoga Pilkada serentak 2020 ini bisa menghasilkan pemimpinan yang transformatif, progresif, visioner, sehingga kemajuan daerah bisa laksana, karena daerah-daerah yang berkembang, maju, dan mampu menggerakkan perubahan-perubahan bisa menjadi sumbangsi bagi kemajuan Indonesia. Itu. Terima kasih. Baik, itu dia tadi diskusi kita bersama dengan Wamendes Budi Ari Setiadi. Terima kasih untuk selalu menyaksikan Tagar TV. Dengan saya Yosi Girsang mohon pamit. Terima kasih Pak Budi Ari. Terima kasih. Terima kasih Pak.